Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala atas segala limpahan karunia yang telah banyak diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang mulia, dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan untuk dapat pula menjauhi apa yang telah dilarang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, suatu ketika ada seorang majusi atau seorang penyembah api meminta jamuan makanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah. Nabi Ibrahim lalu mengajukan syarat kepada sang majusi bahwa ia harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Orang majusi itu pun lantas pergi meninggalkan Nabi Ibrahim dengan tangan hampa. Hadirin yang berbahagia, Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Selama 50 tahun aku, kata Allah, memberinya makan dalam kondisi tetap dalam kekafiran. Tidak sudikah kau memberinya sesuap makanan saja tanpa menuntut berpindah keyakinan? Nabi Ibrahim setelah mendapatkan wahyu lalu pergi mengejar si majusi tersebut. Ia ikuti jejaknya hingga saat ketemu Nabi Ibrahim tanpa rasa sungkan meminta maaf kepadanya. Orang majusi pun heran, apa gerangan yang membuat Nabi Ibrahim berubah pikiran 180 derajat. Bahkan beliau rela untuk meminta maaf. Sang Khalilullah Nabi Ibrahim menceritakan kejadian tadi kepadanya, yang akhirnya justru membuat si majusi terkesima dan akhirnya masuk Islam secara sukarela. Cerita ini kita jumpai dalam salah satu kitab induk tasawuf yang bernama Ar-Risalah Al-Qusairiyah karya Imam Abdul Qasim Al-Qusairi An-Naisaburi. Jamaah yang berbahagia, kisah Nabi Ibrahim juga memiliki keterkaitan
substansi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir Al-Usul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, awhallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim, khuluquka walau ma'al kuffar tadkhul madakhilal abrar. Rasulullah bersabda, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, baguskanlah akhlakmu walaupun terhadap kaum kafir. Niscaya engkau akan masuk ke tempat orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang berbahagia, perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita adalah sebuah keniscayaan, adalah sunnah. Mustahil kita hidup di dunia ini berada dalam satu kulit, berada dalam satu etnis, berada dalam satu agama, bahasa, golongan, dan seterusnya. Sekarang maupun akan datang, sebab Allah sendiri berfirman, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat hanya satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Jamaah yang berbahagia, atas dasar cerita hadis Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka keniscayaan akan keberagaman harus menjadi dasar azas bagi setiap tindakan kita yang berhubungan dengan manusia lain. Memaksakan kehendak berarti melanggar ketentuan ini. Jikapun kita berdakwah, saudara, amar ma'ruf nahi mungkar, maka sebatas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan penentu perubahan pada sasaran dakwah. Kita hanya diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan, bukan menjamin datangnya hidayah. Kita tidak punya kemampuan membolak-balikan kondisi hati orang, termasuk kondisi hati kita sendiri. Yang dapat membolak-balikan hati seseorang, hati kita, hati orang lain, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, iktibar lain yang dapat kita ambil dari kisah di atas, bahwa kita didorong untuk melaksanakan tauhid secara sejati. Berbuat baik kepada siapa saja merupakan ekspresi dari keyakinan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mesti dicintai bagaimanapun keadaannya. Diskriminatif terhadap manusia lain hanya lantaran perbedaan keyakinan atau agama menggambarkan bahwa kita mengunggulkan ego kelompok daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah sendiri yang Rahman, yang Rahim, tidak pernah membeda-bedakan mereka dalam hal karunia. Semuanya memperoleh limpahan rezeki dari Allah Ta'ala. Islam memang mengajarkan umatnya untuk membenci kekufuran, tapi tidak boleh membenci orang kafir. Islam juga mengajarkan untuk membenci kemaksiatan, tapi tidak boleh membenci ahli maksiat, saudara. Oleh karena itu, kita sekarang yang dalam keadaan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan rasa syukur yang tak terhingga. Kita pertahankan hidayah ini, kita pegang erat-erat
agar tidak lepas sampai akhir hidup kita. Doa yang selalu kita kumandangkan, yang pertama, selama 17 kali kita melaksanakan sholat 5 waktu, 17 rakaat, ada satu surat yang wajib dibaca, yang salah satu isinya ialah ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Baginda Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabit ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dini, tetapkanlah hati ini di agama. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu mendapatkan tuntunan dan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khotbah yang singkat dari kami. Mudah-mudahan manfaatnya dapat kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.